Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya pada pagi hari yang cerah ini, kita semua hadir di ruang kelas ini dengan keadaan sehat walafiat, baik jiwa kita maupun raga kita. Jadi, anak-anak semua yang saya banggakan, sebelum kita mengawali kegiatan belajar hari ini, saya minta satu orang anak untuk membawa kita dalam doa pembuka. Dan silakan, siapa yang bersedia? Ada tangan? Oh, silakan. Nasir, ya. Silakan Nasir. Baik anak-anak, mari kita berdiri. Kita menghadap saya. Silakan Nasir. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya yang sudah memimpin kita dalam doa ibadah. Baik, anak-anak, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Mana kelas? Kelas hari ini bagaimana? Apakah hadir semua? 2 orang tidak hadir, Pak. 2 orang ya yang tidak hadir. Ya, siapa yang tidak hadir? Nano dan kita, Pak. Nano dan Tirta. Kenapa Nano dan Tirta? Dari Tirta dulu. Oh, kita ada sakit, Pak. Sakit. Nano? Sakit Nano juga? juga sakit, Pak. Oh iya. Jadi sakitnya 2 orang. Dan itu habis semua ya. Pak. Oke, kita doakan ya. Kita doakan supaya Nano dan Tirta itu segera pulih dari sakitnya ya. Ya, Pak. Supaya kita bisa bergabung bersama lagi di ruang kelas ini. Ya, kita berdoa bersama ya untuk memohon kesembuhan dari kedua teman kita. Baik anak-anak, saya juga ingin mengecek peralatan tulis. Coba kasih keluar dulu ballpoint atau perlengkapan yang mendukung kegiatan belajar kita pada pagi hari ini ya. Coba keluar semua dari dalam tas. Ballpoint sudah siap ya. Itu paket sudah bawa? Sudah bawa. Ya, sudah ya. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Sudah belajar ya. Tidak apa-apa. Silakan simpan kembali. Silakan simpan kembali peralatan tulis kalian. Oke, sudah ya. Oke, baik. Anak-anak semua, kalau begitu, mari kita berdiri untuk menyanyikan kita. Indonesia Raya. Ini sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita berdiri. Ayo, semua ya. Malu
yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabat. Dan fokus pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran 1. Pembelajaran 1 itu berarti terdiri dari muatan pembelajaran bahasa Indonesia, muatan pembelajaran IPA dan IPS. Gimana? Sudah siap ya? Pak. Sudah Siap, siap. Pak. Oke, anak-anak. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini. Jadi ada beberapa poin ya. Jadi ada 6 poin. Yang pertama, melalui membaca teks yang ditampilkan melalui PowerPoint ya, tentang perkembangbiakan jantung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Pertama, mohon itu disimak baik-baik, ulang di tangan. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa yang sendiri secara rinci ya, menjadi sebuah tulisan atau membuat sebuah kesimpulan. Yang ketiga, setelah mengamati dan menyimak video ini dari YouTube tentang bunga, siswa mampu menganalisis perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah menyimak video pembelajaran, kemudian membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu membandingkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN, kait kondisi geografisnya dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram PN. Ya. Bagaimana? Sudah dengar semuanya? Sudah, Pak. Jadi, inilah 6 poin tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, anak-anak. Di sini saya akan mereview kembali atau mengingatkan kembali materi sesuai dengan tema yang sudah ditampilkan tadi, yaitu tentang makhluk hidup. Jadi, apakah kamu sudah mempelajari materi tentang makhluk hidup pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya atau di kelas-kelas sebelumnya? Apakah kamu pernah mendapatkan materi tentang makhluk hidup? Pernah, Pak. Apakah pernah? Pernah, Pak. Pernah ya? Jadi kelas 5 kamu sudah belajar tentang hidup. Kelas 4 juga. Di kelas 3 juga kamu sudah mempelajari itu ya. Oke, baik. Anak-anak, kalau begitu, apa saja yang tergolong dalam makhluk hidup? Ada yang tahu? Apa saja yang tergolong dalam makhluk hidup? Ada yang masih ingat? Yang tergolong dalam makhluk hidup? Ada orang lain? Coba. Ada apa saja yang tergolong dalam makhluk hidup? Ya. Manusia. Iya betul, ada manusia. Ada lagi? Tumbuhan, Pak. Ada tumbuhan, tuh. Yang tergolong dalam makhluk hidup. Ada hewan. Ada hewan. Ada Mikroorganisme atau bakteri. ya, mikroorganisme. Betul ya? Jadi ternyata kalian masih ingat. Tepuk tangan dulu. Ya, kita terima kasih ya untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mengucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada teman kalian yang sudah menjawab. Ternyata kalian ini hebat. Kalian sudah menjawab dengan benar ya. Baik, anak-anak ya. Oke, sekarang mari kita amati gambar ini. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Coba kalian amati gambarnya. Baik. Nah, kalau kita melihat gambar ini, bagaimana sudah kalian amati? Sudah, ya? Pak. Pasti kalian paham ya dengan gambar. Nah, anak-anak, ya, berkaitan dengan gambar ini. Setelah kalian mengamati gambar ini, kira-kira aktivitas apa atau kegiatan apa ya,
yang ditunjukkan oleh gambar ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba, aktivitas apa di dalam? Ada yang tahu? Ella, kakak Era dong. Aktivitas berkebun. Betul ya, aktivitas berkebun. Ya, tepuk tangan dulu untuk dia. Ya, aktivitas berkebun. Betul ya, aktivitas berkebun. Nah, anak-anak, saya mau bertanya lebih lanjut terkait gambar ini. Nah, dalam aktivitas berkebun ini, apa yang dilakukan oleh para petani? Coba kita lihat. Apa yang dilakukan oleh para petani di dalam sini? Menanam dan merawat tumbuhan. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa yang dilakukan oleh para petani ini, jadi menanam dan merawat tumbuhan. Betul ya? Kita akan dulu untuk masih berkaitan dengan gambar. Ya, masih berkaitan dengan gambar. Ya, ini pertanyaan bagus semua ya. Jadi semua bisa menjawab. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian senang berkebun? Senang. Kalau begitu, karena tadi kita berbicara tentang merawat dan mencintai tumbuhan, ya. Nah, apakah kalian menganggap tumbuhan itu sebagai sahabat kalian? Ya, Pak. Ada yang tidak senang dengan Tuhan? Tidak ada ya, pasti senang ya? Ya, Pak. Ya, betul ya. Jadi dengan merawat atau menanam tumbuhan atau tanaman itu menunjukkan bahwa kalian itu mencintai lingkungan atau mencintai tumbuhan, ya kan? Oke. Jadi mungkin saya akan bertanya lagi ya berkaitan dengan gambar ini. Baik, apa yang menunjukkan atau apa yang membuktikan bahwa kalian itu bersahabat dengan tumbuhan? Oke, dokter silakan. Menanam dan merawat tumbuhan. Menanam dan merawat tumbuhan. Misalnya seperti apa ya? Kalau di sekolah itu kita sering menyiram tanaman setiap pagi, betul tidak? Ya, Pak. Di rumah juga begitu ya? Ya, Pak. Kita menanam pohon ya di sekolah itu. Ada kegiatan-kegiatan seperti itu kan? Ya, Pak. Ya, jadi itu berarti kamu sudah menunjukkan bahwa kamu adalah bagian dari Tuhan. Kamu mencintai Tuhan. Ya, oke, baik. Berkaitan dengan gambar ini, ya sudah ya, kamu sudah paham ya. Nah, sekarang sebelum kita membaca teks ini, kita akan membagi dalam kelompok belajar yang baru. Ya, oke. Silakan kalian melihat nama-nama kalian. Jadi di sini Pak Guru sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok belajar, ya. Jadi meskipun kita sekarang sudah di dalam satu kelompok, akan tetapi kita membuat kelompok yang baru. Bisa diterima? Bisa diterima? Oke, kalau begitu saya beri waktu 1 menit untuk pindah, cari kelompok baru, yaitu kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Silakan. Ya, dan nama kalian di layar. Silakan kita baca sendiri ya. Silakan tidak berhenti. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai. Nah, anak-anak, di sini ya, sudah di dalam kelompok ya. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi tujuan dari LKPD ini adalah nanti semua tugas selama kegiatan belajar kita sebentar akan ditulis pada LKPD ini ya, bisa ya? Jadi tugas-tugas sebentar ya selama kegiatan belajar kita akan dituliskan pada LKPD. Jadi kalau begitu saya akan bagikan satu kelompok mendapat satu LKPD ya. Setuju ya? Jangan lupa kalian sebentar menuliskan nama kelompok pada LKPD ya. Nama kelompok dan juga nama anggota kelompok. Bisa? Oke. Saya mulai dari kelompok 1.
satu. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, kelompok 5 2 orang saja ya. Oke, apa ya? Oke, sudah ya? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah mendapatkan semua LKPD? Tidak ada yang terlupakan? Semua kelompok sudah dapat LKPD-nya? Sudah, Pak. Oke, sekarang silakan kalian duduk kembali sebentar baru kita lihat lagi LKPD-nya. Sekarang kita konsentrasi. Ayo, konsentrasi pada layar dulu. Halo. Silakan duduk Andra. Duduk. Konsentrasi dulu. Oke, baik. LKPD-nya ditutup dulu. Ditutup dulu, jangan diisi. Ya, kita konsentrasi dulu dengan pembelajaran. Baik. Oke, anak-anak, sekarang mari kita membaca, ya, membaca teks ini. Ya, teks yang ada di layar ini. Yang paling belakang bisa baca tidak? Bisa baca? Oke. Dari kelompok 1 dulu ya. Dari kelompok 1 saya minta yang mewakili kelompok 1 untuk membaca paragraf pertama. Nanti begitu ya. Kelompok 1 yang mewakili kelompok 1 membacakan paragraf pertama. Kelompok 2 yang mewakili kelompok 2 membaca paragraf yang kedua. Kelompok 3 membaca paragraf ketiga dan seterusnya. Bisa ya? Kelompok 4 membaca paragraf yang keempat. Kelompok 5 membaca paragraf yang kelima, yang terakhir. Oke, saya minta kelompok 1 yang mewakili kelompok 1. Silakan. Oh, oke, silakan. Silakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oke, tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2 mewakili kelompok 2. Ayo. Kelompok 2 silakan. Baca. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, silakan. Maju. Seorang petani jagung memulai membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3 sampai 4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk songkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Oke, tepuk terima kasih. Ini, mulut ini, mengucapkan terima kasih. Ya. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Ya, kelompok 3. Silakan. Yang ini ya. Buah jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian dari pinggirnya. Pada helai rambut tersebut mendapat berbagai sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tiup. Ya, yang lain harap tenang. Tepung sari yang terbawa angin sebagai akan jatuh di kepala titik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Sudah ya? Oke, tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mengucapkan terima kasih. Oke, sudah ya. Sekarang kelompok 4. Ayo. Silakan. Oh, dari sini. Ya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian kulitnya sudah mengeruh. Apabila buah jagung tersebut
kupas akar dan biji jagung yang berminyak. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Ya, tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih ya kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Silakan. Oh ya. Korla. Silakan Korla. Supaya jagung manusia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan pembiakan jagung. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 5. Ya, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah membacakan teks ini dengan sangat baik. Oke. Nah, anak-anak, tadi kamu sudah membacanya dengan baik. Teman-teman yang lain itu sudah mendengarkan itu dengan baik, ya kan? Nah, di sini Pak Guru ada tugas, ya. Setelah kalian membacakan teks dalam, ya, membacakan teks ini, bagaimana jagung berkembang biak, teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Jadi kamu diminta untuk menemukan informasi penting, ya. Kamu diminta untuk menemukan informasi penting berupa ide pokok, ya. Jadi kamu sudah diminta untuk menemukan informasi penting dari teks yang ada, ya, berupa ide pokok. Dan ketika kalian menemukan ide pokok atau informasi penting tersebut, jangan lupa tuliskan itu pada diagram yang sudah disajikan pada LKPD. Coba kalian buka LKPD-nya. Nah, coba buka LKPD-nya sekarang. Halo. Ya, buka LKPD sekarang. Nah, sudah buka ya. Kamu diminta untuk menuliskan ide pokok paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga sampai paragraf yang kelima. Ya. Jadi menemukan ide pokok ya. Jangan lupa tuliskan ide pokoknya. Misalnya paragraf pertama tadi tentang apa? Paragraf kedua tentang apa? Paragraf ketiga berbicara tentang apa? Nah, setelah kamu menuliskan ide pokok tersebut pada diagram yang sudah disiapkan pada LKPD, jangan lupa, jangan lupa kembangkan. Ingat, kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah tulisan menurut versi kalian. Bisa? Bisa dipahami? Saya beri waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Silakan, ayo, semangat. Silakan. Iya, betul. Ini, di sini tulis ini, terus dapat itu tulis hasilnya di sini ya. Di sini. Oke, jadi silakan. Saya tampilkan kembali teksnya. Oke, ini. Silakan. Nah, ini sebentar tidak dipresentasikan, tetapi Pak Guru sebentar akan menilai hasil kerjanya, ya. Jadi saya berharap kalian semua harus teliti dalam menyelesaikan ini, ya, menyelesaikan tugas ini. Baca baik-baik teksnya, ya. Ya. Coba lihat ada teks ya. Di LKPD ini sudah ada teks ya. Ingat, di LKPD sudah ada teks. Jadi silakan kalian di sini ya, di paragraf 1, temukan ide pokok. Misalnya di paragraf 1, ide pokoknya apa? Bisa. Lalu setelah semuanya isi, kembangkan dari ide pokok tersebut menjadi sebuah misalnya di sini ya. Sudah paham. Satu ya. Kan? Kamu bisa berdiskusi, ya, bersama teman kelompok kalian untuk menemukan informasi penting yang terdapat pada teks. Silakan.
Berdiri juga boleh. Ya, yang terpenting jangan pindah ke kelompok lain ya. Jadi silakan kalian berdiskusi sekarang. Ya. Ya. Jadi kamu menemukan informasi penting itu berkait pokok tersebut. Oke, yang lainnya tidak ya. Hanya ide pokok. Oke, ingat ya. Jadi kelima diagram itu berdasarkan ide pokok yang kamu temukan dari paparan. Oke. Sudah tahu sampai sini. Silakan kalian lanjut berdiskusi. Berdasarkan ide pokok ini ya. Dia boleh sendiri diskusinya kita berdiskusi. Silakan kalian berdiri. Tidak sisi. Ya. Baca baik-baik ya, teksnya ya. Baca baik-baik.
sudah selesai? Belum? Lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi. Bagus. Silakan lanjutkan sambil kami nunggu bola. Silakan. Sudah ya. Ya, perlahan lebih cepat lagi. Kelompok 5 ya. Sudah. Gimana sudah? Oke, sudah ada waktunya. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat. Lebih cepat lagi. Kamu ini sudah selesai. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, maka tulisan itu biarkan tersimpan di situ dulu. Jadi sebentar saya akan tes saya akan berikan nilai ya. Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah ya. Kelompok 2 masih lagi. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 sudah. Betul ya. Oke, sambil kita menunggu kelompok 2 ya. Lagi ya. Sudah? Oke, bagus. Ya, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, kelompok 5, sudah selesai. Oke, baik. Kalau begitu, silakan tutup kembali LKPD kalian. Simpan hasil kerja kalian pada LKPD. Kita akan kasih nilai. Oke, baik, anak-anak, tadi kita sudah membacakan tes bagaimana jagung berkembang biak, ya. Ya, tentu di dalam tes tersebut sempat dibicarakan, ya, ternyata jagung itu berkembang biak secara generatif. Nah, untuk itu mari kita mempelajari bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan.
Ya, perkembangbiakan generatif pada Tuhan. Apa itu perkembangbiakan generatif? Jenis-jenis perkembangbiakan generatif pada Tuhan. Lalu, bagaimana proses daripada perkembangbiakan generatif itu pada Tuhan? Nah, untuk itu agar kamu memahami tentang proses perkembangbiakan generatif pada Tuhan, mari kita amati video animasi berikut ini. Silakan amati baik-baik. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses pembentukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas pembentukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah letak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah undaran sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan pembentukan yang dibantu oleh angin. Tadi merupakan tumbuhan yang sering-seringnya mudah terbawa angin, maka seringkali proses pembentukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah tadi yang memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putih. Dan serbuk yang telah jatuh di putih akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan putihnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses pembentukan pada padi oleh angin. Pembentukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat pembentukan dalam bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali ditemui lebah. Lebah akan dapat memesan ekor bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam. Hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi putih. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan berubah dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyembuhan oleh serangga tidak hanya dilakukan dengan lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyembuhan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyembuhannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka serbuk ada warna putih teman-teman, dan serbuk sari pun turun membentuk bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buah durian pun tumbuh.
kecil seringkali melakukan pendidikan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis yang lain, kolibri pun mengkonsumsi nektar dan bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke perut. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, bakal dengan sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat pembentukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh pembentukan dengan manusia pada belasan gerak. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga sandal. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke kuping. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki pembentukan bunga yang dibantu oleh air. Pembentukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyambungan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga saja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga dia berubah putih, maka terjadilah proses pembentukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putih hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setelahnya, mahkota dan benang sari pun rontok dan buah sebagian tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyebukan. Jenis-jenis penyebukan itu ada empat macam. Yang pertama adalah penyebukan sendiri. Lalu penyebukan selemah, penyebukan silang, lalu penyebukan maskat atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah mempelajari penyebukan bunga? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ayo, satu orang yang pro. Oke, silakan. Dipimpin oleh Korlan ya. Korlan di sini Korlan. Ya, mari kita berdiri, kita tepuk semangat. Silakan Korlan. Sekali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Silakan. Terima kasih ya. Korlan, terima kasih banyak. Silakan duduk. Oke. Baik, anak-anak kita sudah menonton video pembelajaran berkaitan dengan perkembangbiakan secara generatif pertumbuhan ya. Jadi kita tadi sudah mendengarkan secara bersama-sama, kita melihat bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada Tumbuhan. jenis-jenis perkembangbiakan generatif juga kamu sudah tahu. Jadi kamu sudah mengerti ya dari video pembelajaran tadi. Sudah, Pak. Bagaimana? Sudah paham? Sudah, Pak. Halo, dua orang sudah mengerti? Sudah paham? Sudah, Pak. Ya, sudah paham, sudah mengerti. Nah, anak-anak, sekarang tadi pada video pembelajaran, pada video animasi tadi itu berbicara tentang perkembangbiakan generatif. Itu tidak. Akan tetapi ternyata perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu tidak terlepas dari fungsi ya atau peran dari salah satu bagian tumbuhan yang sangat-sangat penting. Apa itu? Yaitu bunga. Jadi bungalah yang sangat berperan penting dalam proses perkembangbiakan secara generatif. Nah, untuk itu mari kita mempelajari bagian-bagian bunga sempurna pada tumbuhan. Jadi silakan kalian amati ini.
Nah, ini adalah bagian bunga sempurna. Tadi pada video pembelajaran kita sudah dipaparkan, tapi tidak begitu rinci ya. Nah, coba kita lihat ada beberapa bagian-bagian bunga sempurna. Yang pertama ada mahkota bunga, yang ini ya. Ada mahkota bunga, lalu ada kepala sari, ada benang sari, ya. Ya, benang sarinya, lalu ada kepala putih, ada tangkai putih, ini ada bakar biji, ya, ada kelopak, ya, kelopak bunga, ada dasar bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Nah, mengapa dikatakan bunga sempurna? Karena ya pada bunga tersebut terdapat dua jenis kelamin. Ada jenis kelamin betina atau yang disebut dengan putih, dan ada jenis kelamin jantan atau yang disebut dengan sari. Bagaimana, sampai sini sudah mengerti? Oke. Nah, kalau kalian sudah paham, berikutnya Pak Guru ya meminta kalian coba buka LKPD kalian. Silakan buka LKPD-nya. Kalian diminta untuk menemukan dua jenis tumbuhan, ya. Menemukan dua jenis tumbuhan. Silakan kalian tulis tumbuhan yang ada di sekitar kita atau yang kamu ketahui dari sumber-sumber lain. Nah, apabila kalian sudah menemukan dua jenis tumbuhan tersebut, jangan lupa kalian menulisnya pada LKPD, pada tabel yang sudah disiapkan. Tulis nama tumbuhannya, lalu bagaimana proses penyerbukannya, ya. Jangan lupa tulis dengan proses penyerbukan. Oke, bisa? Bisa paham? Nah, anak-anak, kalau begitu silakan kalian kerjakan ini pada LKPD kalian. Silakan diskusikan bersama teman-teman. Kalau sudah selesai, sebentar dipresentasikan hasilnya. Bisa? Sepakat ya? Oke, kalau begitu silakan berdiskusi, silakan kerja bersama. Silakan, ayo. Oke, silakan bersama teman-teman. Ayo. Ya. Ya, silakan. Ada dua ya. Jadi saya beri waktu 5 menit saja ya. Tidak lama ya. Silakan. Silakan diskusi. Jangan lama ya. Jangan lama ya. Sudah? Ya.
Silakan masuk. Lagi pintu ini, Pak. Ya, oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, nomor satu terlebih dahulu. Ayo silakan kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Dari nomor satu terlebih dahulu. Silakan. Ya. Nomor satu dulu. Mari kita lihat sama-sama hasil kerja nomor satu. Ya, halo. Oke, kita lihat dulu teman-teman yang mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Ya, silakan. Bisa, saya tidak dengar. Proses penyerukan pada tanaman durian harus dibantu oleh kelelawar. Dalam padi, proses penyerukan padi atau ketika alat gani jantan dan betina bertemu sayanya dibantu oleh angin. Manfaatnya agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Oke, baik. Kita akan dulu nomor satu. Ya, sekarang dulu. Sekarang kelompok 2. Silakan. 2, silakan. Dulu saya bisa maju. Majulah. Silakan. Cara penyerukannya adalah dibantu oleh serangga seperti semut dan juga bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu proses penyerukan dibantu oleh serangga Iya. Manfaatnya? supaya dia lebih banyak berkembang. Bunga lebih baik berkembang. Oke, baik. Sekarang di kelompok 2. Kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3, silakan. Ya, kelompok 2 ya. Oke, silakan. Kelompok 2 silakan. Dalam proses penyerukannya dibantu oleh air. Bunga matahari dalam proses penyerukannya dibantu oleh serangga. Manfaat perkembangbiakan daerah agar tumbuhan bisa berkembang dengan baik. Iya, sekarang dulu kelompok 3. Oke, sudah ya? Sudah. Silakan. Kembali. Sekarang kelompok apa? Silakan kelompok apa? Silakan. Proses perkembangbiakan secara generasi Iya, belum manfaatkan.
Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Jagung dimanfaatkan manfaatnya supaya tumbuh berkembang dengan baik, Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Nah, anak-anak, ya, kamu sudah menjawab dengan benar. Kamu sudah menjawab dengan sangat baik, ya. Kamu sudah menjawab dengan benar dan sangat benar sekali, ya. Oke, baik, anak-anak. Tadi kita sudah membahas lebih banyak, ya, berbicara tentang bagaimana membiarkan secara general, ya. Lalu tidak lupa pula kita sudah mempelajari bagian-bagian bunga yang sempurna. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah pernah melihat bunga? Tentu ya. Sering, Pak. Sering. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak pernah melihat bunga ya. Kita semua sudah pernah lihat yang namanya bunga. Nah, bagaimana bunga itu? Indah kan? Sangat indah. Jadi bunga itu memang luar biasa indah ya, bagus, sangat ya. Oke, anak-anak, ternyata bunga ya, bunga itu tidak hanya tumbuh di sekitar kita, tidak hanya tumbuh di negara kita saja, akan tetapi bunga-bunga yang tumbuh di negara kita, di sekitar kita, itu bisa tumbuh di negara-negara lain, di negara-negara tetangga kita ya. Contoh, bunga kembang sepatu. Apakah kalian pernah lihat bunga kembang sepatu? Pernah, Pak. Ya, jadi di rumah kita pasti ada bunga kembang sepatu ya, atau di tempat-tempat lain. Jadi kita sudah sering melihat bunga kembang sepatu. Ternyata bunga kembang sepatu itu tidak hanya tumbuh di negara kita, di Indonesia. Ternyata bunga kembang sepatu itu tumbuh di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ya, jadi di Malaysia, ya, bunga kembang sepatu itu dijadikan sebagai bunga nasional atau sebutan bunga raya ya, sebagai simbol kemakmuran rakyat Malaysia. Nah, anak-anak, tentu kalian bertanya, Pak Kofi, kenapa bunga kembang sepatu kok bisa tumbuh di Malaysia? Itu karena ada persamaan geografis. Dan kondisi geografis Indonesia itu sama dengan kondisi geografis negara Malaysia. Sehingga bunga kembang sepatu yang tumbuh di Indonesia bisa tumbuh di negara Malaysia. Nah, begitu juga dengan bunga Kamboja. Pernah dengar bunga Kamboja? Pernah ya? Jadi, kalian pernah lihat tidak bunga Kamboja? Pernah ya? Oke, di Kota Borong ini ada tumbuh bunga Kamboja ya. Oke, anak-anak, di Indonesia ya, ternyata bunga Kamboja itu tumbuh, atau di sekitar kita bisa tumbuh yang namanya bunga Kamboja. Kalau di Bali biasanya bunga Kamboja itu dijadikan sebagai pelengkap penari. Biasanya wanita di Bali itu biasa taruh bunga Kamboja di ya, simpan bunga Kamboja sebagai perhiasan, mempercantik diri ya, bisa. Ya, oleh karena itu anak-anak, ternyata bunga Kamboja itu tidak hanya tumbuh di negara kita juga, tetapi bunga Kamboja itu bisa tumbuh di beberapa negara tetangga kita seperti di Myanmar, di Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Jadi beberapa negara tersebut ya, ternyata tumbuh juga bunga yang saya sebutkan tadi, bunga Kamboja. Pertanyaannya, Pak Coki, kok bunga itu juga bisa tumbuh di beberapa negara tersebut? Iya, karena ada persamaan geografis. Jadi persamaan geografis antara negara kita Indonesia dengan beberapa negara yang sudah saya sebutkan tadi. Karena memang kondisi geografisnya sama, sehingga bunga tersebut bisa tumbuh di beberapa negara tetangga kita ya, beberapa negara tetangga kita. Nah, sehingga dari beberapa negara yang sudah sebutkan tadi itu menggabungkan diri mereka pada organisasi yang namanya ASEAN. Pernah dengar ASEAN? Pernah, Pak. ASEAN itu Association of Southeast Asian Nations, atau perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu anak-anak, agar kamu lebih paham ya
posisi geografis negara-negara ASEAN. Untuk itu mari kita amati video berikut ini ya. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPS untuk kelas 6. Pembelajaran yang pertama, karakteristik geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah menurut garis bintang dan bujur. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai kenyataannya di bumi. Letak astronomis kawasan Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis kawasan Asia Tenggara adalah Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas kawasan Asia Tenggara di bagian utara adalah negara Cina. Di bagian selatan ada negara Timur Leste, Samudra Hindia, dan benua Australia. Di bagian barat ada negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Serta di bagian timur ada Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Fakta-fakta tentang Asia Tenggara. Yang pertama, luas wilayah daratan Asia Tenggara adalah 4.817.000 km persegi. Sedangkan luas wilayah lautan Asia Tenggara adalah 5.060.100 km persegi. Yang kedua, negara terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi. Sedangkan negara terkecil adalah Singapura dengan luas wilayah 728 km persegi. Yang ketiga, wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi dua daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Pembentukan ASEAN. ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan lambang ASEAN berikut. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN dan negara asalnya. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah yang pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan budaya. Yang ketiga, persamaan nasib pernah dijajah kecuali negara Thailand. Yang keempat, persamaan kepentingan, yaitu ingin bersaing di kancah internasional. Keanggotaan ASEAN dan tahun bergabungnya. Tujuan ASEAN antara lain: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, serta budaya di ASEAN. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di Asia Tenggara. Yang ketiga, menangani masalah yang timbul demi kepentingan bersama. 4. Memberi bantuan dalam bidang pendidikan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, memelihara kerjasama dalam organisasi internasional dan regional. Negara yang pertama, Indonesia. Karakteristik geografis. Letak geografis Indonesia adalah di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Letak astronomis Indonesia adalah
6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara ada Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia, Timor Leste, dan benua Australia. Di sebelah barat ada Laut Andaman dan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis Indonesia. Luas wilayah Indonesia adalah 1.904.569 km persegi. Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan berapi aktif serta dilalui oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia yang beriklim tropis akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan tinggi. 2. Terdapat hutan hujan tropis yang luas. 3. Sinar matahari sepanjang tahun. 4. Kelembapan udara yang tinggi. Yang kedua, karakteristik sosial budaya. Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang sangat beraneka ragam. Indonesia berada di posisi kelima sebagai negara dengan jumlah populasi penduduk terpadat di dunia, yaitu sekitar 300 juta penduduk. Jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai setengah jumlah populasi Indonesia, sehingga Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Adapun agama lain yang dianut di Indonesia adalah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara dan bahasa pengantar dalam pendidikan. Masyarakat Indonesia juga memiliki kesenian beragam. Indonesia berada di posisi kedua dunia dengan kekayaan bahasa daerah. Negara yang kedua, Malaysia. Yang pertama, karakteristik geografis. Letak geografis Malaysia adalah terdiri dari 2 bagian besar wilayah daratan, yaitu Malaysia Barat yang disebut Semenanjung Malaysia yang terletak di Semenanjung Malaka, serta Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak yang terletak di Pulau Kalimantan. Letak astronomis Malaysia adalah 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Malaysia. Di sebelah utara ada Thailand, Laut Cina Selatan, Brunei Darussalam. Di sebelah selatan ada Singapura dan Indonesia. Di sebelah barat ada Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Natuna. Di sebelah timur ada Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Luas wilayah Malaysia adalah 329.847 km persegi. Malaysia terdiri atas 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri dari 11 negara bagian. Wilayah ini memiliki penampakan berupa gunung, yaitu Gunung Tahan, ketinggiannya 2.190 meter di atas permukaan laut. Wilayah Malaysia Timur terletak di utara Pulau Borneo atau Kalimantan, yang terdiri dari 2 negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. Di wilayah ini terdapat gunung terkenal, yaitu Gunung Kinabalu. Yang kedua, karakteristik sosial budaya. Malaysia memiliki kota bernama Georgetown yang terdaftar dalam UNESCO sebagai kota warisan dunia. Kota ini terletak di Pulau Penang. Kota Georgetown memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 masyarakat utama yang mendiami Malaysia yaitu Melayu, Tiongkok, dan India.
Pemerintah Malaysia menyatukannya dengan bahasa, yaitu bahasa Melayu. Musik tradisional dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Islam, India. Negara yang ketiga adalah Singapura. Yang pertama, karakteristik geografis. Letak geografis Singapura adalah sebuah negara di lepas ujung selatan Semenanjung Malaka. Negara ini berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Letak astronomi Singapura adalah 1,11 derajat lintang utara sampai 1,28 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Singapura, di sebelah utara ada Selat Johor, di sebelah selatan ada Selat Singapura, di sebelah barat ada Selat Malaka, dan di sebelah timur Selat Kalimantan. Wilayah Singapura terdiri dari beberapa pulau. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit, seperti Bukit Timah, Gombak, dan Pandai. Singapura hanya memiliki sedikit barang tambang, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya mengimpor dari negara lain. Titik tertinggi di Singapura adalah di Bukit Timah dengan tinggi 166 meter di atas permukaan laut. Singapura membuat daratan baru dengan melakukan reklamasi atau pengurukan pantai. Yang kedua, karakteristik sosial budaya. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Tiongkok, India, Melayu, dan Eropa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Singapura memiliki lambang Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Agama yang dianut rakyat Singapura adalah Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Rakyat Singapura sangat disiplin mengenai masalah kebersihan, bahkan negara tersebut terpilih menjadi paling bersih di Asia. Makanan tradisional yang ada di Singapura adalah perpaduan dari hidangan India, Tionghoa, seperti kari dengan gaya Sichuan dan nasi basmati goreng. Negara yang keempat, Thailand. Karakteristik geografis. Letak astronomis Thailand adalah 5 derajat sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Thailand, di sebelah utara ada Myanmar dan Laos. Di selatan ada Kamboja dan Malaysia. Di sebelah barat ada Laut Andaman dan Myanmar. Dan di sebelah timur adalah negara Laos. Luas wilayah Thailand adalah 513.120 km persegi. Wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri Sungai Chao Phraya di bagian tengah. Bentuk alam pegunungan dengan puncak tertinggi ada di bagian utara dan barat. Pegunungan Kapur di bagian timur dan bukit rendah di Semenanjung Thailand hingga ke wilayah perbatasan Malaysia. Yang kedua, karakteristik sosial budaya. Thailand dijuluki negari jajah putih dan bumi paling Asia. Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand menurut bahasa Thai artinya tanah kebebasan. Sebagian besar penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Melayu. Ramakien merupakan cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Negara yang kelima adalah Filipina. Karakteristik geografis. Letak astronomis Filipina adalah 6 derajat lintang utara sampai 19 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Filipina. Di sebelah utara adalah negara Taiwan. Di sebelah selatan ada Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Di sebelah barat ada Laut Cina Selatan dan di sebelah timur Samudra Pasifik.
Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesar adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Wilayah Filipina memiliki banyak pegunungan karena termasuk ke dalam rangkaian pegunungan sirkulum Pasifik. Puncak tertingginya adalah Gunung Apu dengan ketinggian 2.954 meter di atas permukaan laut. Karakteristik sosial budaya. Filipina merupakan perpaduan budaya barat dan timur. Budaya Filipina dipengaruhi budaya Tiongkok dan Spanyol. Bahasa Tagalog adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. O dan Apo merupakan sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Budaya jabat tangan merupakan bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Negara yang keenam adalah Brunei Darussalam. Karakteristik geografis. Peta astronomis Brunei Darussalam adalah 5 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Brunei Darussalam di sebelah utara Laut Cina Selatan, di sebelah selatan Malaysia, barat juga Malaysia, dan timur juga Malaysia. Brunei Darussalam memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi. Penampakan alamnya berupa perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Pakon dengan ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Karakteristik sosial budaya. Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Dalam budaya orang Brunei, ketika percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepas sepatu merupakan kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Pendidikan dan layanan kesehatan disediakan gratis untuk masyarakat. Brunei Darussalam juga disebut negara petrodolar. Negara yang ketujuh, Vietnam. Karakteristik geografis. Letak astronomis Vietnam adalah 4 derajat lintang utara sampai 24 derajat lintang utara dan 104 bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Vietnam. Di sebelah utara ada Cina, di sebelah selatan Laut Cina Selatan, di sebelah barat Kamboja dan Laos, di sebelah timur Laut Cina Selatan. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Penampakan alam Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi yang ada di bagian barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Phan Xipang dengan ketinggian 3.143 meter di atas permukaan laut. Terdapat delta Sungai Mekong di bagian selatan Vietnam. Wilayah dataran pantai memanjang di bagian timur Laut Cina Selatan. Karakteristik sosial budaya. Selama ribuan tahun, kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangganya yaitu Republik Rakyat Cina. Negeri Naga Biru ini juga mengakui banyak agama, seperti agama tradisional, Buddha, Kristen, Taoisme, Taoisme, dan lain sebagainya. Para penduduk Vietnam menggunakan bahasa Vietnam sebagai bahasa utama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping banyak ditemui di Vietnam. Orang Vietnam cuma duduk di tinggi, yaitu kursi yang sangat pendek. Mayoritas penduduk Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan dinasti Nguyen berkuasa dari tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara ke-8 adalah Laos. Karakteristik geografis. Letak astronomis Laos adalah 14 derajat lintang utara
sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Laos, di sebelah utara ada Cina, di selatan di sebelah barat ada negara Myanmar dan Thailand, dan di sebelah timur ada negara Vietnam. Laos memiliki luas wilayah sekitar 236.800 km persegi. Wilayah Laos dikelilingi 5 negara, sehingga Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Penampakan alam di sebelah timur berupa perbukitan. Wilayah barat Laos berupa dataran rendah dan rawa. Puncak tertingginya adalah Gunung Pao Bir, setinggi 2.819 meter di atas permukaan laut. Karakteristik sosial budaya. Agama Buddha adalah agama dengan jumlah pengikut terbesar di Laos. Olahraga tradisional Laos adalah kakao. Kakao sejenis olahraga sepak takraw. Makanan pertama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Upacara sakral pemberian sedekah disebut saibat. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Prancis. Laos mendapat julukan negara naga biru. Negara ke-9 adalah Myanmar. Karakteristik geografis. Letak astronomis Myanmar adalah 11 derajat lintang utara sampai 38 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Myanmar. Di sebelah utara ada Cina, di selatan yaitu Laut Andaman dan Thailand, di sebelah barat Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Di sebelah timur ada Thailand dan Laos. Luas wilayah Myanmar adalah 676.578 km persegi. Wilayah selatan berupa dataran rendah di sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman. Wilayah utara berupa pegunungan dengan puncak tertinggi adalah Gunung Kakaborazi, setinggi 5.881 meter di atas permukaan laut. Wilayah timur berupa dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Wilayah tengah berupa dataran yang subur karena dialiri sungai darat berupa pegunungan Arakan Yongan. Karakteristik sosial budaya. Mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha. Biksu dan pagoda menjadi ikon negara. Meskipun sudah mengalami modernisasi, tetapi masyarakat Myanmar masih menjunjung tinggi adat dan budaya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar adalah longhi. Longhi mirip sarung, namun kain melilit bagian tubuh mulai perut hingga kumis. Negara ke-10 adalah Kamboja. Karakteristik geografis. Letak astronomis Kamboja adalah 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Kamboja. Di sebelah utara ada Laos dan Thailand. Di sebelah selatan ada Laut Cina Selatan. Di sebelah barat ada negara Thailand dan di sebelah timur ada negara Vietnam. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah negara Kamboja berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah Kamboja dialiri Sungai Mekong yang subur. Puncak tertinggi adalah Gunung Kardamong setinggi 1.813 meter di atas permukaan laut. Karakteristik sosial budaya. Masa kejayaan Kamboja adalah antara abad ke-9 sampai abad ke-14. Saat kerajaan Angkor merupakan kerajaan yang berhasil menguasai seluruh kawasan daratan Asia Tenggara.
Berbagai candi dibangun pada masa itu seperti ampau. Orang hamil mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kram. Pria dan wanita Kamboja menggunakan kalung kuda untuk menjaga diri dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal adalah cha, yang berarti tumisan. Sudah ya, sudah sampai di sini dulu videonya sudah selesai ya. Oke, dari tadi kita sudah banyak mendengar ilmu baru dari video pembelajaran yang sudah ditampilkan, yaitu berkaitan dengan bagaimana kondisi geografis, bagaimana kondisi sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara termasuk negara kita Indonesia. Jadi kamu sudah tahu ya. Oke, semangat dulu. Beri tepuk semangat lagi. Ayo, semangat. Ya, ini supaya semangat lagi. Ya, ayo. Ayo. Tepuk semangat. Ayo, 1, 2, 3. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, adik semua, anak-anak yang saya banggakan, Alvin, bisa duduk. Tadi kita sudah melakukan pembelajaran tadi berkaitan dengan kondisi geografis, kondisi sosial budaya negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kamu diminta untuk menemukan dua negara di Asia Tenggara. Ya, setelah kamu menemukan dua negara di Asia Tenggara, silakan kamu menulis pada diagram yang sudah disajikan pada KPD. Sekarang buka KPD-nya. Oke, silakan kalian pilih dua negara. Lalu jangan lupa, mencatat informasi-informasi penting dari negara-negara tersebut berkaitan dengan persamaan dan perbedaan. Ya, silakan kamu bandingkan kedua negara tersebut berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Oke, sekarang saya beri waktu 5 menit kerjakan itu pada KPD. Kalau sudah selesai, sebentar dan KPD-nya dikumpulkan ya. Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit. Catat sekarang, ayo. Pemalas di sekolah. Sudah. Sudah selesai? Ada sudah selesai? Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, silakan tuliskan perbedaan dan persamaan pada diagram yang sudah disajikan seperti di dalam ya. Oke. Nanti perbedaannya di sini. Ya. Nah, persamaannya di bagian sini ya. Oke. Silakan. Ya, lebih cepat lagi.
sudah. Kelompok 2 sudah. Sudah Pak. Semangat. Cepat lagi ya. Ya. Semangat. Sudah, oke. Ya. Oke. Sudah. Cepat lagi ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, tinggal kita menunggu kelompok 4 ya yang belum. Pasti sudah benar. Ya Pak. Iya, baik. Sudah selesai semuanya? Pak. Ya. Oke, baik. Sekarang hasil kerja kalian itu kalau sudah nanti biarkan tetap ada pada LKPD. Sebentar akan saya nilai ya. Saya nilai hasil kerja kalian, tidak perlu dilaporkan, dipresentasikan. Oke, Zidan. Ya, perhatikan. Baik, kalau sudah selesai, kegiatan berikut adalah kita merefleksi kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai saat ini ya. Silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi ya pada LKPD. Silakan, saya beri waktu 3 menit saja ya, tidak lama ya. Silakan. Silakan baca dengan baik pertanyaan refleksi tersebut, merenungkan kembali kegiatan kita dari awal sampai saat ini. Silakan. Iya. Oke. Gimana, sudah selesai? Ada yang sudah? Sudah? Ada yang sudah? Belum Pak. Belum ya? Silakan. Kalau sudah selesai, silakan kumpul LKPD-nya. Silakan kumpul LKPD. Silakan kumpul LKPD-nya. Jangan kasih sobek ya. Pak, ada pasir Pak, bisa bermain Pak. Baik, yang terakhir, sebelum kegiatan belajar kita, akan berakhir. Hei, mana? Sudah selesai belum?
sedikit lagi ya. Sudah? Ya, baik, sudah ya. Oke, sudah selesai. Tepuk terima kasih. Adik ini, mulut ini, mengucapkan terima kasih. Ya, siap. Oke, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, di sini saya ada soal 5 nomor. Sebelum kita pulang, kita baca soal ini satu-satu. Ya, kan sesuai dengan langsung isi sudah. Oke, langsung isi ya. Iya. Betul, langsung isi ya, jangan lupa tulis nama. Betul, langsung isi di sini ya. Oke, bisa. Jangan lupa tulis nama lengkap kalian ya. Ini tidak secara kelompok ya, jadi ini kerja sendiri-sendiri, bukan diskusi lagi ya. Iya, langsung di sini saja. Oke. Oke, silakan. Betul. Tulis nama lengkap di atas. Di atas, iya, di sini. Oke, ya, silakan. Boleh. Ya, saya beri waktu 3 menit ya, karena ini soal pilihan ganda. Ini hanya 5 nomor saja ya. Jadi ada, oh ya, ini. Ya, ini 1, 2, 3. Ini ya. Ini dia diskusi ya, jadi kita sendiri-sendiri. Kerja yang baik. Benar. Ya, kalau sudah selesai bisa kumpul. Silakan. Jangan kerjasama sendiri ya. Jadi tekankan kerjasama karena ini bukan diskusi lagi. Ya. Oke, kalau sudah silakan kumpul. Ya, jangan lupa nama lengkap ya di bagian atas ini ya. Sudah? Oke. Jadi oke, silakan dulu. Kalau sudah selesai silakan dulu. Siapa yang dulu? Siapa yang dulu? Yang ini ya. Ya. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi.
Ya mungkin dia tidak bisa kerja ya. Ya, lebih cepat lagi. Oke, sudah ya. Baik, anak-anak. Terima kasih ini. Sekarang kita duduk. Silakan duduk. Oke, baik. Liang dan teman-teman. Arvin, kalau bisa simpan dulu. Oke, baik, anak-anak, hari ini cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sekali lagi, terima kasih karena kamu telah mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga bagi anak-anak saya yang sudah berpartisipasi aktif memberikan laporan hasil kerjanya kepada saya. Kamu luar biasa. Nah, anak-anak, untuk besok kita masih belajar ke tema 1, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran doa. Nah, anak-anak, kalau begitu sebelum kita pulang, mari kita tutup kegiatan belajar kita dengan doa. Saya minta Forlan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Forlan. Ya, silakan. Oke. Silakan. Ayo anak, mari kita berdiri. Kita mulai saling. Silakan Forlan. Marilah kita pada berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu dari pagi hingga siang. Ya Tuhan, sekarang kami pulang, terima kasih dalam perjalanan pulang, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat. Nama Tuhan puji, kini semua segala masa. Amin. Dalam nama Bapa